malam Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa Yabes pada malam hari ini. Mari kita akan memuji Tuhan dari RW 1 nomor 159. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap hari, baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap hari, baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Mari kita masuk dalam doa. Seperti lagu yang kami nyanyikan, Tuhan, kasih setiamu tidak berkesudahan dan rahmat-Mu tidak pernah habis, selalu baru setiap hari. Ketika kami bangun pagi, kami boleh merasakan kasih setia Tuhan kepada setiap kami. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, seringkali kami yang mengecewakan Tuhan, kami yang seringkali menduka citakan hati Tuhan. Tuhan ampuni, Tuhan sucikan, Tuhan layakkan kami saat ini untuk kami boleh memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan menaikkan doa-doa kami. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan nyanyi lagu dari KPPK nomor 349. Bagi Yesus Tuhanku. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama, bait yang pertama saja. Ku serahkan bagi Yesus semua yang ku miliki, pikiran perbuatanku, ku serahkan bagimu. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Ku serahkan bagi Yesus semua yang ku miliki, pikiran perbuatanku, ku serahkan bagimu. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur pada hari ini kita dapat kembali ke dalam persekutuan doa kita. Mari sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita meminta pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami kembali ya Tuhan diizinkan untuk datang ke dalam persekutuan doa kami walaupun secara online. Bersyukur Kau memberkati kami pada hari ini, kami kesehatan, kami kekuatan ya Tuhan. Jika sebentar kebenaran firman akan diberitakan, biar kiranya sungguh ya Tuhan kami dapat fokus menikmati perjumpaan pribadi dengan-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu, biar kiranya tolong hamba-Mu juga sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan sungguh berasal daripada-Mu. Terima kasih Yesus, yang menyerahkan sebuah tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau membahas mengenai disiplin memberi. Sesuai dengan sebelumnya waktu saya membawakan begitu ya dalam persekutuan doa Yabes, saya juga membawakan mengenai disiplin rohani begitu. Hari ini kita akan belajar mengenai disiplin memberi. Mungkin pertanyaannya ya Bapak Ibu Saudara, kenapa memberi itu harus jadi sebuah disiplin? Kemarin saya sudah jelaskan disiplin di sini bukan berarti kita seperti sekolahan, harus begini, harus begini. Bukan Bapak Ibu Saudara, tapi kita melatih diri kita supaya kita bisa semakin begitu ya melakukan hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Tuhan, sehingga pada akhirnya hal itu bisa kita lakukan tanpa kita harus secara memaksa diri begitu.
kenapa memberi harus kita laksanakan sebagai sebuah disiplin, Bapak Ibu Saudara? Mungkin jadi agak gimana gitu ya, kok memberi tapi kok kayak dipaksa gitu ya. Tapi Bapak Ibu, mari saya ajak kita untuk membuka Alkitab kita di Matius 19 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-26. Ini bicara tentang orang muda yang kaya, Bapak Ibu. Matius 19 ayat 16 sampai ke-26. Ini ayatnya cukup panjang, saya nggak akan baca semua Bapak Ibu ya. Saya hanya akan baca sedikit, begitu. Saya akan jelaskan dulu, kurang lebih begini ceritanya Bapak Ibu dalam bagian ini. Lalu ada seorang muda, ya, ketika Yesus sedang mengajar begitu ya, datang seorang muda, dia bilang begini, "Guru, perbuatan baik apa lagi yang harus aku lakukan supaya memperoleh kehidupan kekal?" Kurang lebih begitu. Lalu Yesus bilang, "Ya apa yang ditulis di hukum Taurat, begitu lakukanlah semua itu." Orang muda ini bilang, udah, dia nggak membunuh, nggak berzina, nggak berdusta, pokoknya dia lakukan semua begitu Bapak Ibu Saudara. Hormati ayahmu, ibumu, di ayat 19 begitu ya. Kasih sama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, dia tanya lagi, "Tuhan, ini kan udah aku turutin semua," begitu kurang lebih Bapak Ibu ya. "Apalagi ya Tuhan?" begitu. Dia tanya. Lalu Tuhan Yesus kasih dia satu perintah. Sederhana Bapak Ibu Saudara. Instruksinya sederhana. Katanya begini. Di ayat 21. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Sederhana Bapak Ibu Saudara. Gak ada instruksi yang aneh-aneh. Ya ini bukan bukan penipuan gitu ya. Tuhan Yesus gak nyuruh orang ini jual semua yang dia miliki terus kasih ke Tuhan Yesus gitu, enggak. Kasihlah ke orang-orang yang membutuhkan, orang miskin begitu ya. Kasihlah kepada orang-orang miskin, jual harta katanya. Baru kalau udah semua, ikutlah aku, kata Yesus begitu. Sederhana Bapak Ibu Saudara. Nah tapi Bapak Ibu ya, di ayat ke-22 kita baca, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah inilah Bapak Ibu Saudara. Kenapa memberi menjadi sebuah disiplin Bapak Ibu? Karena kenyataannya hati manusia itu gampang sekali terikat dengan harta Bapak Ibu. Bahkan kalau kita mau baca di Matius 5 begitu ya, waktu Yesus mengajar tentang hal mengumpulkan harta, Yesus berkata begini, "Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada." Jadi manusia memang secara mau tidak mau Bapak Ibu Saudara itu terikat dengan harta. Di mana harta kita begitu ya. Ya di situlah kita. Kemana kita pergi ya kalau ada harta di situ. Contohnya Bapak Ibu Saudara ya, orang-orang pasti migrasi gitu ya, pindah dari desa, transmigrasi dari desa ke kota. Untuk cari apa Bapak Ibu Saudara? Nah, untuk cari uang, begitu yang merantau cari uang juga. Mereka mau pergi ke satu tempat, ya karena memang di situ mereka perlu mencari uang. Nah ini memang kenyataannya Bapak Ibu. Hati manusia sangat mudah terikat oleh uang. Nah tapi Bapak Ibu Saudara, justru sebaliknya, Yesus mengajar kita supaya kita bisa melepaskan begitu ya, diri kita dari uang. Bukan berarti kita nggak perlu uang Bapak Ibu Saudara, tapi supaya kita tidak terikat oleh uang. Nah bagaimana caranya? Caranya dengan memberi Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau lihat ke dalam sepanjang begitu ya, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Alkitab selalu mengajar kita supaya kita itu bermurah hati Bapak Ibu Saudara, mau memberi kepada orang. Di perjanjian lama, kalau orang Bapak Ibu Saudara ya, dikatakan di hukum Taurat, kalau ada orang dia punya ladang, lalu dia panen Bapak Ibu Saudara, dia hanya boleh melewati ladang itu sekali. Jadi kalau dia petik begitu ya kan, dia kalau namanya sebuah ladang Bapak Ibu Saudara, tentu ada orang yang harus metik begitu ya, metik gandum begitu. Orang-orang yang metik ini hanya boleh lewat sekali. Kalau ada yang kelewat, biarkan itu jatah katanya. Itu jatah untuk janda-janda miskin, untuk ya anak-anak yatim, orang-orang yang gak mampu Bapak Ibu Saudara. Ada jatahnya. Alkitab mengatur, Tuhan mengatur Bapak Ibu Saudara, supaya orang-orang yang punya harta lebih itu betul-betul Bapak Ibu memperhatikan orang-orang yang susah, supaya mereka tidak terikat oleh uang yang mereka miliki, harta-harta mereka. Di perjanjian baru sama juga Bapak Ibu Saudara. Bahkan kadang-kadang kalau kita baca begitu di Matius 5 ada perintah yang saya kalau dengar begitu ya, kadang-kadang sulit juga gitu. Katanya begini,
Janganlah menolak orang yang meminta kepadamu ya. Berilah kepada orang yang meminta, dan janganlah mengharapkan ada kembalinya begitu. Jangan kita mengharapkan sesuatu apapun. Berilah kepada orang yang meminta, dan berikan juga kepada orang yang meminjam, Bapak Ibu Saudara, tanpa mengharapkan ganti. Kadang-kadang ini sulit begitu ya Bapak Ibu Saudara. Apalagi kalau zaman sekarang orang-orang cukup aneh begitu ya, penipuan-penipuan dan sebagainya. Kadang-kadang kita merasa, aduh, kalau kayak gitu caranya nanti kita diperalat orang gitu ya. Di apa namanya? Ya diperalat oleh orang begitu. Nah, gimana? Tapi Bapak Ibu Saudara, ini masukan Tuhan adalah supaya kita betul-betul Bapak Ibu menolong, berusaha ya menggunakan harta kita untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Supaya kita tidak terikat oleh harta kita. John Calvin pernah bilang Bapak Ibu Saudara, hati manusia itu pabriknya berhala. Dan salah satu berhala yang paling besar adalah uang Bapak Ibu. Bahkan kalau kita baca dalam Perjanjian Baru, Yesus pernah bilang manusia itu tidak bisa punya dua tuan. Jadi kita harus memilih, kita mau sembah yang mana, Tuhan apa Mamon. Mamon itu dalam sejarah Bapak Ibu Saudara, dalam konteks waktu itu orang-orang di sana punya berhala namanya Mamon, itu dewa uang Bapak Ibu Saudara. Orang-orang di sekitar Israel begitu. Kenyataannya Bapak Ibu Saudara, memberi itu sulit. Bukan hanya sulit, udah sulit, hati kita kadang terikat sama uang Bapak Ibu. Jadi dua kali sulit begitu ya. Nah, tapi justru Alkitab mengajar, berikan Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti begitu ya saya bilang begini, wah berikan harus kepada gereja ini. Gak begitu Bapak Ibu Saudara ya, kalau mau silahkan. Ya gereja terima, kami terima gitu ya. Tapi yang Alkitab bilang adalah berikan kepada orang-orang yang sulit. Kalau kita lihat ada orang yang kesusahan Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita berikan, kita berikan. Harta tidak melulu soal uang juga Bapak Ibu Saudara, tapi ya apa yang kita miliki. Salah satu teladan dari dosen pengajar saya begitu Bapak Ibu yang saya ingat selalu. Dosen saya ini kalau apa namanya akhir tahun begitu ya atau akhir semester kadang-kadang beres-beres, pokoknya setiap dia beres-beres rumahnya begitu ya, lemarinya termasuk, kalau dia lihat ada baju yang dia jarang gunakan Bapak Ibu Saudara tapi masih bagus, dia bilang dia pilih baju itu disumbangkan Bapak Ibu. Sumbangkan ke mahasiswa-mahasiswa mungkin, sumbangkan ya banyak Bapak Ibu Saudara, ke panti-panti, sumbangkan untuk ya orang-orang yang susah di pinggir-pinggir jalan. Selalu ada cara Bapak Ibu Saudara. Ada dosen saya yang lain juga, dia dosen yang wah luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Dosen yang hatinya tuh betul-betul bermisi begitu Bapak Ibu. Kemana dia pergi, kalau dia lihat ada orang yang di pinggir jalan, manusia-manusia kerdus, dia pasti ajak bicara, dia berikan makan. Padahal mungkin ya dia juga terbatas Bapak Ibu Saudara ya. Bukan berarti uangnya sangat banyak, enggak juga. Tapi apa yang bisa ya berikan Bapak Ibu. Nah itu yang Alkitab ajarkan Bapak Ibu Saudara. Alkitab mengajarkan kita supaya kita tidak terikat oleh uang, tapi sebaliknya apa yang bisa kita berikan untuk orang-orang di luar sana yang sulit, ya kita berikan. Kalau buat saya paling mudah ya udah kalau kita naik Grab atau kita mesen makan begitu ya, pakai ojek online begitu, ya kita bermurah hati lah, kasihlah tip Bapak Ibu Saudara, 2.000, 5.000 begitu ya. Atau kalau buat saya yang paling mudah, kalau mungkin kita di kantor begitu Bapak Ibu Saudara, kita yang kerja di kantor, kita ingat ada orang-orang di kantor kita begitu ya, ada security, ada OB, ya sesekali apa salahnya Bapak Ibu Saudara, kita beliin mereka makan atau minuman begitu ya, ajak mereka makan, gak ada salahnya Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang Bapak Ibu ya, dengan kita memberi justru kita belajar untuk melepaskan diri kita dari ikatan uang, dan kita bisa hidup lebih bebas Bapak Ibu Saudara. Orang yang hidupnya terikat oleh uang Bapak Ibu justru akan semakin tertekan, semakin pusing. Banyak uang katanya makin banyak masalah Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita tidak terikat oleh uang, mau kita kaya mau kita miskin, kita bisa nikmati hidup Bapak Ibu Saudara, karena kita tahu Tuhan yang pelihara kita. Disiplin memberi Bapak Ibu Saudara bukan mengajarkan kita untuk membenci uang,
Tapi disiplin memberi mengajarkan kita untuk tidak terikat oleh uang dan mengajarkan kita untuk menggunakan uang dengan baik seperti yang Tuhan maksudkan, Bapak Ibu. Nah, saya mau mengajak ya Bapak Ibu Saudara, karena kita bicara soal disiplin, dalam seminggu ini coba Bapak Ibu Saudara ya, kalau mau begitu ikuti, coba kita memberi gitu ya kepada orang di sekitar kita. Memberi bukan berarti kita kasih hadiah, oh ini ulang tahun apa ya, boleh Bapak Ibu Saudara, tapi saya pengen kalau boleh Bapak Ibu Saudara ya, waktu kita lihat orang yang susah, kita lihat mungkin orang-orang yang di bawah kita begitu ya, orang-orang yang memang orang miskin dan sebagainya, kita coba memberi kepada mereka. Entah kita memang kalau punya begitu ya, kalau harta kita memang banyak, kita mau kasih uang silakan, mau kita belikan makanan mungkin tadi ya orang-orang sekitar kita, silakan Bapak Ibu Saudara. Intinya saya mengajak kita coba berikan kepada orang di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara. Ya Bapak Ibu ya, untuk menutup saya mau kita buka begitu ya dari Matius 5. Matius 5 ayat 46 sampai 48. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukanlah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Kalau kita memberikan hanya kepada orang yang ya mengasihi kita atau yang baik sama kita, nggak ada lebihnya Bapak Ibu Saudara. Orang-orang di luar sana juga begitu. Tapi Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat kayak 45. Ketika kita, kalau kita memang betul-betul ya melakukan apa yang Tuhan katakan, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ketika kita melakukan disiplin memberi Bapak Ibu Saudara, itu bukan hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri ya, bukan berarti kita jadi oh ya udah yang penting kita aman, bukan Bapak Ibu Saudara. Tapi di situ juga Bapak Ibu ya, ketika kita melakukan disiplin memberi, orang-orang juga bisa memuliakan Bapak kita yang di surga, bisa memuliakan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, berbahagialah orang yang bukan hanya mendengar, membaca, merenungkan kepada firman Tuhan, tapi juga melakukannya. Biar kiranya dalam seminggu ini Bapak Ibu Saudara kita bisa gitu ya, melakukan disiplin memberi kepada orang yang membutuhkan, memberi kepada orang yang mungkin kesusahan. Kalau dalam Alkitab orang-orang yang mungkin kita berikan kepada orang yang mungkin miskin, kita tolong mereka, apapun yang kita miliki, apa yang bisa kita berikan, kita coba untuk berikan Bapak Ibu Saudara, sehingga bukan hanya kita tidak terikat oleh uang, tapi biarlah kiranya Bapak Ibu, ketika kita melakukan disiplin memberi, nama Tuhan juga boleh dipermuliakan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami belajar mengenai disiplin memberi. Kami menyadari Tuhan bahwa hati kami sangat mudah untuk terikat oleh uang. Bahkan ya Tuhan, kadang-kadang fokus kami juga bisa terganggu. Kami bisa lebih fokus kepada harta kami daripada kepada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa biar kiranya ketika kami sadar ya Tuhan, Kau yang tolong kami, sehingga kami dapat mendisiplin diri kami lewat tindakan memberi, sehingga kami dapat terlepas dari ikatan pada uang ya Tuhan. Kami dapat menggunakan uang kami dengan bijak, sesuai dengan apa yang menjadi keinginan-Mu. Biar kiranya juga lebih daripada itu ya Tuhan, ketika kami melakukan disiplin memberi, orang-orang yang mendapatkan juga, orang-orang yang mendapatkan dari kami ya Tuhan, mereka dapat memuliakan nama-Mu, mereka dapat melihat bahwa kasih-Mu ada bagi mereka ya Tuhan. Dan kiranya mereka juga dapat menjadi percaya. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami menyerahkan juga untuk pokok-pokok doa yang akan kami naikkan sebentar, biar kiranya Kau menjawab sesuai dengan kemurahan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah boleh dibagikan pada kita pada malam hari ini. Sekarang kita akan menyatukan hati kita untuk masuk dalam doa. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita masih bisa hidup, bernafas sampai hari ini, semuanya anugerah Tuhan.
semua yang kita miliki semua berasal daripada Tuhan. Dan biarlah kita selalu mengucap syukur dan selalu mengingat akan kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah memimpin menyertai kami sampai hari ini. Kalau kami masih ada, kami masih bisa bernafas, semua hanya karena anugerah Tuhan. Semua yang kami miliki, semua berasal daripada Tuhan. Ajar kami selalu mengucap syukur, selalu mengandalkan Tuhan, dan kami selalu mengingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, kalau seringkali kami mengecewakan hati-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkenan akan doa-doa kami pada malam hari ini. Biarlah Engkau boleh mendengar setiap seruan doa kami dan mengabulkan sejauh mana sesuai dengan kehendak Tuhan. Makasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk kebaktian umum minggu ini. Kita bersyukur kita sudah boleh mengakhiri bulan Juni, dan nanti minggu ini kita sudah masuk bulan Juli. Kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan untuk ibadah kita pada minggu ini diberkati oleh Tuhan, setiap penatalayan, hamba Tuhan, dan juga jemaat-jemaat yang hadir. Dan biarlah kita semua boleh beribadah dengan penuh sukacita. Kita juga doakan untuk streaming, untuk keamanan, biar Tuhan semua yang menjaga, memelihara, Tuhan yang melancarkan semuanya. Tuhan juga memberkati untuk persekutuan doa kita. Kita akan memulai persekutuan doa secara onsite di gereja pada pertengahan Juli nanti. Biar Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya. Jemaat-jemaat juga boleh mendukung, mensupport, dan kita sama-sama bisa berkumpul kembali untuk bersekutu dan berdoa bersama-sama. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa menyerahkan untuk kebaktian umum minggu ini Tuhan. Kami bersyukur kami sudah boleh memasuki bulan Juli. Di minggu ini kami boleh memulai kembali di bulan yang baru. Biar Tuhan yang pimpin, Tuhan memberkati, sehingga ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan untuk setiap penatalayan, untuk setiap peralatan dipakai. Tuhan sucikan, kuduskan hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan pakai, Tuhan urapi secara luar biasa sehingga boleh menjadi berkat bagi kami. Berkati juga untuk keamanan, supaya Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan masuk kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persekutuan doa kami ini. Kami rencanakan memulai kembali secara onsite di pertengahan Juli nanti. Mohon pimpinan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, dan juga support dari jemaat-jemaat untuk bisa kembali lagi beribadah, bersekutu di dalam menyatukan hati untuk berdoa bersama-sama, sehingga kami semua boleh menikmati sukacita di dalam kebersamaan. Kami bisa mengalami kuasa Tuhan, dan juga Tuhan boleh menikmati persekutuan kami setiap Jumat malam. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap hal yang kami doakan dan juga setiap hal yang kami rencanakan ini. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Berdoa untuk kami dan keluarga, biar Tuhan terus menolong kami untuk boleh diberi kekuatan kesehatan. Kami juga boleh diberikan urapan di dalam pelayanan. Kami boleh menjadi berkat, dan juga doakan untuk anak-anak kami. Biarlah Tuhan terus menolong, memimpin mereka di dalam mereka berusaha dalam setiap usaha pekerjaan yang mereka kerjakan. Tuhan buat mereka berhasil, dan Tuhan sendiri boleh dipermuliakan. Juga doakan untuk masa depan mereka, segala rencana mereka ke depan. Biar Tuhan yang pimpin, Tuhan yang menyediakan apa yang dibutuhkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mau berdoa menyerahkan kedua hamba-Mu dalam pelayanan. Pakai urapi kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan percayakan untuk pelayanan. Kami boleh menikmati pelayanan dengan penuh sukacita, dan kami boleh menjadi berkat. Berdoa menyerahkan kesehatan kami semua, biar Tuhan terus beri kami kekuatan kesehatan yang baik, sehingga kami bisa memberikan terbaik untuk Tuhan. Berkati juga anak-anak kami dalam usaha pekerjaan mereka, dibuat Tuhan berhasil. Apapun yang mereka kerjakan, biar mereka boleh dibuat Tuhan berhasil, dan mereka boleh menikmati sukacita, mereka boleh diberkati, dan mereka juga boleh menjadi berkat. Kami rindu mereka boleh terus setia mengiring Tuhan, melayani Tuhan, dan mereka juga boleh mengikustakan Tuhan di dalam segala rencana masa depan mereka.
Tuhan yang pimpin, Tuhan yang menyediakan apa yang mereka butuhkan. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mendoakan jemaat-jemaat kita. Kita berdoa untuk keluarga mereka, untuk pekerjaan, untuk setiap pergumulan dan juga kehidupan rohani mereka. Kita doakan juga supaya mereka boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan, mereka boleh menjadi saksi bagi Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama untuk jemaat-jemaat kita. Kita juga doakan untuk jemaat-jemaat yang sedang merintis usaha, biar Tuhan juga memberkati. Mari kita doakan jemaat-jemaat kita. Bapa dalam surga, saat ini kami mau berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu. Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka, kesehatan mereka, keluarga mereka, pergumulan-pergumulan mereka hadapi. Mereka boleh mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka punya kerohanian yang baik, mereka boleh setia mengiring Tuhan. Mereka juga boleh mengikustakan Tuhan di dalam setiap beban pergumulan yang mereka hadapi. Berdoa dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Mereka boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekitar mereka. Mereka boleh membawa jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Kami serahkan juga mereka, anak-anak muda kami yang membutuhkan teman hidup. Biar Tuhan juga buka jalan, Tuhan menyediakan jodoh buat mereka, seorang anak-anak Tuhan yang baik, yang sungguh mengasihi mereka dan mereka bisa melayani bersama-sama. Kami juga serahkan di antara mereka ada yang sedang merintis usaha, biar Tuhan juga memberkati, Tuhan buka jalan sehingga usaha mereka boleh diberkati dan mereka boleh berhasil. Makasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk pemerintah kita doakan khususnya situasi politik ya menjelang pemilu ini. Kita doakan biar Tuhan campur tangan sehingga Tuhan pilihkan kita pemimpin yang baik, pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang mencintai bangsa dan negara ini. Kita juga doakan biar masa-masa ini kita bisa lalui, aparat-aparat bisa menjaga keamanan dengan baik sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Mari kita berdoa untuk pemerintah kita yang akan datang, biar Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin, Tuhan menyediakan pemimpin yang baik buat kita semua. Mari kita buka suara, kita berdoa. Tuhan, kami serahkan untuk pemerintah kami, khususnya di dalam tahun-tahun politik menjelang pemilu ini. Tuhan, kami serahkan biar Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberikan kepada kami pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang mengasihi bangsa dan negara ini, pemimpin yang sungguh-sungguh mau bekerja, berjuang untuk kemajuan negeri ini. Tuhan, kami juga serahkan supaya masa-masa ini boleh dilalui dengan baik, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, biar aparat-aparat bisa menjaga stabilitas keamanan negara kami ini dengan baik Tuhan, sehingga semua bisa terlalui dengan baik. Dan juga ketika pemilu nanti, biar setiap kami boleh menggunakan hak pilih kami boleh memilih orang yang tepat sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Makasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk kebutuhan gereja kita, baik untuk rekan kerja, untuk mbak, untuk sopir, untuk dana yang dibutuhkan, biar Tuhan yang menyediakan semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama untuk kebutuhan gereja kita. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk kebutuhan gereja kami. Kami membutuhkan rekan kerja yang bisa melayani bersama-sama, yang bisa melanjutkan pelayanan di sini Tuhan, sehingga dia benar-benar bisa mengembangkan gerejamu ini dengan baik dan sungguh-sungguh nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan. Berdoa untuk supir, untuk mbak yang kami butuhkan, biar Tuhan yang menyediakan buat kami. Kami serahkan dana yang kami perlukan juga, Tuhan juga terus sediakan sehingga bisa tercukupi setiap kebutuhan-kebutuhan gerejamu setiap bulan, baik untuk operasional, untuk KPR, dan juga untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jemaat-jemaat-Mu, donatur-donatur yang setia memberkati gerejamu, Tuhan juga memberkati mereka. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir, mari kita mendukung dalam doa untuk pelayanan-pelayanan publik ya, baik itu rumah sakit, untuk radio, untuk sekolah-sekolah Kristen, semua mereka boleh menjalankan fungsi mereka dengan baik, dan lewat keberadaan mereka ini banyak jiwa yang boleh dimenangkan. Mari kita berdoa bersama-sama.
Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk pelayanan-pelayanan publik, baik itu lewat radio, lewat sekolah-sekolah Kristen, maupun juga lewat rumah sakit Kristen. Kami rindu Tuhan, keberadaan mereka boleh diberkati dan mereka boleh menjadi berkat Tuhan. Mereka boleh keberadaan mereka bisa membawa banyak dampak yang baik, khususnya mereka bisa membawa banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Kami rindu Tuhan pakai semuanya ini boleh sungguh-sungguh membawa berkat dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Kita akan mengakhiri persekutuan doa kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh menyelesaikan persekutuan doa kami pada malam hari ini. Sebelum kami mengakhirinya, kami mau memberi yang terbaik untuk Tuhan lewat persembahan kami. Tuhan sucikan, kuduskan uang ini boleh menjadi berkat bagi gerejamu di tempat ini. Berkati tangan-tangan yang memberi, tangan-tangan yang mengelola. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Demikian persekutuan doa kita pada malam hari ini. Sampai berjumpa Jumat yang akan datang. Tuhan memberkati.